Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana, masih semangat ini pelajaran terakhir, anak-anak? Insya Allah semangat, Yo, Pak. Keren, Yo. alhamdulillah. Baik, walaupun ini jam Allah. terakhir, kita mulai dengan doa dulu. Gimana? Dipimpin Jainuddin, pimpin doa. Siapa? Ya. Seluruhnya, mari kita berdoa untuk mengawali belajar kita hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Salam untuk Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja yang nggak masuk? Yang enggak. Nama Fali sakit, Pak. Ahmad Jainuddin ada ya? Ada, Pak. Terus Siapa? Ainul Huda ada? Hadir, Pak. Hadir. Sebelum belajar kita ada kontrak dulu yang harus kita sepakati. Nah, ini kontraknya. Pasal 1 kerjasama dalam pembelajaran, yaitu guru membantu mengarahkan proses belajar dan peserta didik mengikuti proses belajar. Kemudian yang kedua, saling mendukung antara guru dengan peserta didik dan di antara peserta didik. Kemudian disiplin dalam belajar, yaitu dengan sikap mengikuti alur tugas, fokus, dan serius mengerjakan tugas, menghindari bercanda yang tidak berguna. Bagaimana? Setuju? Setuju, Pak. Ya, kalau gitu kita sama-sama ya. Pada hari ini kita akan belajar. Nah, ini target kita untuk belajar. Yang pertama, kalian bisa meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan sungguh-sungguh setelah nanti belajar dengan menyelesaikan masalah atau pembelajaran based learning. Nah, begitu. Kemudian berarti topiknya hari ini apa, anak-anak? Belum tahu? Kapan nikah? Wah, kapan nikah topiknya? Pak. Pernikahan Ya. dalam Islam. Oke, pernikahan dalam Islam. Kemudian siapa yang berniat untuk menikah? Saya, Pak. Saya. Oh, Saya, Ya. Pak. ini, Pak. ya, kenapa ada niat nikah? Kenapa? Saya, Pak, mencari keturunan, Pak. Oh, mencari keturunan ya. Ya, Ada lagi yang supaya lain tidak alasannya apa? terputus. Kenapa? Saya, Pak. Biar Biar ada damai, nyuciin bahagia. baju. Biar ada nyuciin baju yang masakin. Nurholik bilangnya biar ada yang nyuciin baju. Waduh, ini bener nggak ini? Nikah pengen ada yang nyuciin. Kalau Jainuddin apa, Jai? Biar tenang, Pak. Tenang ya? Ada yang ngurus semuanya. Waduh, biar Damai. diurusin. Bahagia. Sip. Jauh dari Baik. maksiat, Pak. Ada lagi masih? Ya, jauh dari maksiat. Jauh dari maksiat, karena kalau nggak nikah, Menyempurnakan agama, khawatir Pak. terjerumus dalam maksiat. Menyempurnakan agama, subhanallah ya. Itu salah satu tujuan menikah ya. Dimas ya itu. Memang pinter dia itu, Pak. Oh iya. Baik, selanjutnya kita akan belajar pada hari ini dengan model pembelajaran PBL. Tahu PBL? Belum. Tahu? Ya. Belum, Pak. PBL itu problem based learning. Kalau bahasa Indonesianya kita belajar berdasarkan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang kita ketahui. Nanti yang akan kita kerjakan pada hari ini, pertama nanti menyimak salah satu contoh masalah atau pengalaman seseorang yang mengalami masalah tentang
pernikahan atau dalam pernikahan. Dia mengalami kasus dalam pernikahan. Kemudian nanti kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok, kemudian setiap kelompok nanti akan mencari masalah ya. Siap ya? Nanti akan mencari masalah, mencari tahu atau mengidentifikasi pengalaman kalian terkait pernikahan yang menurut kalian itu bermasalah. Nanti kemudian setiap kelompok menyajikan alternatif solusi terhadap masalah yang ditentukan tadi itu ya. Nah, kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Siap ya? Kita belajar dengan cara berdiskusi. Nanti ada penilaiannya nih dalam diskusi dalam pembelajaran kita. Kriterianya ada yang dapat A, dapat B, dapat C, dapat D, tergantung kinerja kalian saat mengerjakan tugas ya. Yang dapat A itu untuk yang kinerjanya aktif banget. Bagi yang peserta didiknya sangat antusias mengerjakan tugas. Nah, jadi supaya dapat nilai bagus harus apa? Aktif. Ya, harus aktif. Pak. Tugas ya. Ya, kemudian yang dinilai aktif itu yang apanya nih? Yang dinilai aktif itu misalnya bisa menemukan masalah. Nah, terus yang kedua Memberikan solusi. bisa memberi solusi, itu termasuk ya aktif. Kemudian Diskusi. presentasi. Nah, harus dipresentasikan, dipublikasikan ya di depan kelas. Oke. Selanjutnya Penilaian antar teman. nanti ada penilaian antar teman. Jadi masing-masing dari kalian menilai teman-teman kalian sekelompok. Itu ada kriterianya, yang dinilai apanya. Itu kalau melakukan ini yang 10 ini. Kalau melakukan yang 10 ini nanti kalian cukup checklist aja. Misalnya nih Rino nih, dia nggak ngapa-ngapain, diam aja, berarti checklist yang 7 gitu. Nah, gitu ya nanti ada penilaiannya. Nah, terus oke, sebelum kita masuk ke dengar kasus dulu apa bagi kelompok dulu? Dengar kasus dulu, Pak. Oh, dengar kasus dulu ya. Nah, ini ada kasus. Kasusnya begini ya. Yang pertama ada banyak Baca, Pak. Saya yang baca, Pak. Oh, boleh Saya sip. yang baca. Nah, ini dia. Ini baru aktif nih. Ya, silakan. Mau Gus. cari nilai. Iya, cari nilai, Pak. Iya, baik. Ya, kisahnya ada banyak cerita sedih wanita yang hamil di luar pernikahan. Nah, Mulai jadi apa ini? mulai Sejak ditinggal. kekasih yang menghamili hingga harus berjuang menahan malu membesarkan anak tanpa ayah. Kedua, kisah-kisah pilu soal wanita yang hamil di luar pernikahan. Ada pula yang berujung ke ranah hukum. Salah satu kisah pilu itu dialami seorang ibu muda yang tak rela sang anak diminta suami. Kisah viral ini viral di media ya melalui video berdurasi singkat yang diunggah di akun TikTok. Damit Ya. sosmed ya. Itu saja, Pak. Ya, ini siapa yang mau lanjutin? Ayo, siapa yang lanjutkan? Ayo. Pak. Saya, Pak. Saya dapat A ya, Pak. Iyalah. Ke videonya telah Ya. hingga 6 juta kali. Heeh. Ceritanya si bayi diminta keluarga yang sang kekasih yang akhirnya menikahinya. Padahal selama menjalani masa kehamilan, keluarga sang kekasih tak pernah memberi perhatian bahkan bertanggung jawab. Saat dikonfirmasi di tribun.com pada hari Sabtu, sang pengunggah yang diketahui berinisial SH membenarkan kisah tersebut. Perempuan 21 tahun ini mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat baru saja melahirkan buah hatinya
Nah, SH lantas mengisahkan kronologi lengkap kejadian menimpa dirinya tersebut. Ya, ini fakta apa hoak? Fakta. Fakta ya. Fakta, Pak. Ada tanggung jawab di sini. Tribun Fakta ya, Pak. News ya. Kemudian selanjutnya siapa yang membaca selanjutnya? Nah, lebih kecil nih tulisannya. Ya, Pak. Ya, silakan. Semula hanya SH dan sang kekasih yang mengetahui soal kehamilannya. Keluarga sang pacar baru mengetahui kehamilan SH saat usia kandungan menginjak 5 bulan. Namun, mereka, keluarga sang kekasih, tidak melakukan apapun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai keinginan SH. Bahkan, mereka juga tidak berkomunikasi SH. Menyadari hal tersebut, SH memilih untuk tetap membesarkan kandungannya sendiri dengan bantuan sang ibu. SH menyadari sang ibu merasa dengan ini. Oke, terima kasih. Oke, dari kisah ini maka ada banyak hal yang akan menjadi masalah terkait dengan pernikahan. Kira-kira ada yang tahu apa aja kira-kira masalahnya? Hamil di luar nikah, Pak. Hamil di luar Pak. nikah. Ya, ada lagi? Pak. Tidak bertanggung jawab, Pak. Iya, Bertanggung jawab, Pak. Adit. Pacarnya. Tidak bertanggung jawab. Ditelantarkan, Pak. Ditelantarkan. Akibat pergaulan bebas. Akibat Dibohongi, bebas. Pak. Pembohong ya. Tidak bertanggung jawab, Pak. Imas menjawab apa? Siska mau ada ini Korbannya perempuan, Pak. perempuan yang menjadi korban, yang menderita perempuan ya. Iya, Pak. Anaknya Oke, terlantar. itu betul semua rugi, ya. Pak. Tapi dalam pokok-pokok ajaran Kampung Islam di pembuktian. sana yang ada adalah perzinahan ya. Kemudian ada pernikahan, ada pengabaian tanggung jawab suami, kemudian adanya perceraian dan kegiatan mencari nafkah ya. Nah, kalian akan membahas ini nanti kalau dia berkaitan dengan perzinahan, kenapa dia bermasalah dengan perzinahan, kenapa dia bermasalah dengan pernikahan, kemudian kenapa bagaimana menyikapi kalau suami tidak bertanggung jawab, kemudian bagaimana menyikapi ketika terjadinya perceraian, dan bagaimana menyikapi ketika kita harus mencari nafkah. Seorang perempuan, seorang orang tua tunggal ya harus mencari nafkah. Nah itu bagaimana menurut pandangan Islam, dan itu kalau sudah ketemu jawabannya itu adalah solusinya. Nah, kalian akan mencari permasalahan yang seperti itu. Kita buat kelompok dulu ya. Kita buat kelompok dulu. Oke, buat kelompok dulu. Kita kasih nomor supaya merata ya. Ya, Pak. Satu, kita bagi dua kelompok aja. Kita bagi kelompok Ahmad Zainuddin dan Nurholik, ketuanya. Anggotanya ini ya. Yuk, Nurholik, siapkan sekretarisnya, tunjuk. Kemudian Ahmad Zainuddin tunjuk sekretarisnya ya. Dari itu silahkan kerjakan tugasnya di link. Bentar ya, linknya nanti ada di chat. Ada di chat, itu untuk kelompok 1. Ada di chat. Itu ya, di chat itu diklik kelompok 1. Nanti Bapak lihat hasilnya. Ya, Pak. Siap. Nah, coba bisa dibuka nggak?
Lagi proses, Pak. Diproses. Oke. Untuk kelompok 2. Nah, coba diklik kelompok 2. Rolik, siapa sekretarisnya? Ainul Huda. Ya. Ainul Huda. Coba diklik, bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Coba ya, coba Pak, bisa. ditulis ya, kalau ada masalah. Boleh dari masalah-masalah yang ada di TV boleh, atau ada yang di sekitar juga boleh, tapi jangan nyebutin nama, inisial aja, karena khawatir ya itu kan aib ya. Untuk menghormati aib orang itu. Ini hanya untuk Ini belajar. permasalahan yang gimana, Pak? Permasalahan menikah yang bermasalah, misalnya ya kayak tadi itu kan dia nikah tuh, dia hamil ya. Hamil kan nggak Ya. boleh. Nah, hamil itu boleh nikah nggak kalau hamil? Nggak boleh, Pak. Nah, itu kan masalah. Boleh. Makanya dia nikahnya nunggu setelah melahirkan. Nah, terus Lahiran. bagaimana status anaknya gitu kan, masalah kan kayak gitu. Nah, kemudian ya silakan carilah. Kalau anaknya nikah gimana tuh? Masalah. Ya. Silakan ditulis. Oke. Sudah ya? Masalah pernikahan kan, Pak? Masalah pribadi. Nikahan. Ini kelompok 1. Murni? Halo? Iya. Pernah tahu ada yang permasalahan orang yang sudah berumah tangga? Dalam rumah tangga, Pak. Oke. Sudah ya. Silakan disampaikan, dipilih siapa yang mau presentasi terkait masalahnya, kemudian solusi. Itu aja, 2 aja. Masalahnya apa, solusinya apa. Kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Siapa yang mau duluan? Kelompok 2, Pak. Kelompok 1, 2. Pak. 1 apa 2? 1, Pak. 1. Ya udah, 1 silakan. Ya. Salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jainuddin mewakili kelompok 1 dalam masalah ini, yaitu permasalahan tentang pernikahan. Ada satu masalah yang perlu kita pahami dan kita luruskan, yaitu tentang status anak yang lahir hasil dari hamil sebelum menikah. Nah, silakan coba Itu. gimana itu? Nasabnya ke ayah atau ke ibu. Solusinya dari apa yang kita pelajari dari buku mata pelajaran itu, Pak, ya. Itu kalau dia laki-laki sebenarnya tidak bermasalah karena nanti menikahnya tidak harus menggunakan wali. Wali ya. Tapi nanti kalau perempuan itu harus menggunakan wali. Nah, dan walinya tidak boleh ayah biologinya yang ketika sebelum menikah ibunya sudah hamil duluan, tetapi harus melalui wali hakim. Ya, itu gitu sih Pak yang kami peroleh, Pak, dari diskusi kami, Pak. Oh, sip kalau begitu. Izin menanggapi, Silakan yang Pak lain. Izin menanggapi. Silakan Boleh. Bapak 2 menanggapi. Ya. Ini Pak, ini Saudara Zainuddin bahwa kalau dalam kompilasi hukum Islam ini yang digunakan oleh kantor Kementerian Agama bahwa mereka yang menikahi, yang ada perempuan yang hamil kemudian yang menikahi adalah yang menghamili, ini dalam status perkawinannya sah. Kemudian status perwalian anaknya juga sah. Nah, ini kadang-kadang inilah yang menjadi bingung yang akan disampaikan kepada ranah anak teman-teman kita. Mungkin itu aja tanggapan saya. Ya. Itu saja, Pak. Itu menurut
KHI ya, kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam yang dijadikan dasar kantor urusan agama. Makanya mereka dalam menikahkan ini tidak pernah tanya kamu apa enggak, ya dinikahkan, dan status pernikahannya sah selagi yang menikahi itu yang menghamilinya. Itu saja. Dapat warisan, status wali anaknya juga sah. Sejak kapan? Ayo, sejak kapan berlakunya? Udah lama itu, undang-undang kompilasi hukum Islam itu. Sampai sekarang tetap dipakai. Terus yang nikahin kayak gitu dosa enggak ya, Pak? Enggak, Dimas. Enggak. Pak Dimas tuh, Pak Dimas. Dimas biasanya ngasih canggahan. Coba, Dimas, nanggapin. Terkait yang tadi itu yang disampaikan oleh saudara Nur, jadi untuk KA-nya baiknya Pak. Jadi kalau saya secara pribadi itu harus didasarkan pada Quran dan hadis, kembali lagi pada Quran dan hadis, ya, karena itu masalahnya urgent, penting. Jadi kita laku peserta didik paling tidak tahu tuh boleh apa enggaknya kan gitu. Tapi kalau belum tahu kayaknya nggak apa-apa deh. Berarti kan kita nggak coba-coba ngambilin anak orang dulu itu. Oh jangan, itu jangan nak. Saya punya pendapat Pak. Dosa ya. Dosa ya. Ya. Dosa. Bercanda aja kok kawan-kawan. Satu lagi Pak, melanjutkan tadi. Ya masih yang kelompok 1 ini, masih nanggapi kelompok 1. Ya, dalam salah satu buku pendidikan agama Islam kelas 12 ya. Dan saya ternyata undang-undang kompilasi itu dicantumkan dalam bab pernikahan. Makanya yang salah yang mana sebenarnya untuk pembelajaran di kelas 12 itu ada hukum kompilasi itu ditampilkan. Dan anak membaca ini ya jadi mereka lebih pede lagi, sah-sah saja begitu. Itu saja Pak. Nah hukum kompilasi itu siapa Menurut saya yang jangan disampaikan Pak. Hukum kompilasi itu siapa yang menerbitkan maksudnya? Siapa yang tahu? Ayo. Kementerian Agama kita, Kementerian Agama. Iya. Itu berdasarkan kajian ulama. Iya. Oh ya. Sebaiknya tidak disampaikan aja Pak, biarin dia orang takut Pak. Nanti. Iya Pak, itu kalau nggak baru ditengahin sama Pak Guru Nah, iya. bisa ribut itu nanti di belakang. Kita lebih memilih yang mau jalan-jalan itu Pak. Terus mana ya? Gimana? Jadi sebenarnya sah apa enggak itu? Maksudnya kalau lagi hamil terus menikah itu sebenarnya sah atau tidak ya? Ada yang bisa jawab? Ya kalau saya tetap dengan pendirian saya Pak, nggak sah. Nggak sah. Mau yang ngambilin yang nikah juga. Nunggu lahir. Sah Pak, menurut saya Pak. Orang ulama yang sudah bersepakat kok Pak. Ya. Udah ijtima. Oke. Karena ini kan konteksnya kita tapi belajar fikih ya. Karena konteksnya belajar fikih, secara fikih itu tidak sah. Tapi kalau secara bernegara kemudian dianggap sah oleh negara, itu sah secara negara, tapi secara fikih tidak sah ya. Mungkin begitu kan? Siapa? Ya Pak. Kita harus, makasih Pak. Kita harus berpikir jauh ke depan karena bukan tinggal di negara aja, kita tinggal di negeri akhirat juga. Jangan sampai di negara kita aman, di akhirat kita tidak aman. Oke, anak-anak mengerti? Oh, Dimas. Jangan cari-cari dalil. Nah, supaya aman. Sekarang kelompok 2 coba presentasikan. Apa masalahnya? Untuk masalah yang banyak terjadi di lapangan, Pak, ini adalah mereka yang menikah di bawah umur. Artinya dalam Undang-Undang Kompilasi Islam juga pada saat ini mereka yang menikah ini harus di atas usia 19 tahun. Padahal secara syarat keislaman bagi yang sudah balik ya mereka sudah bisa menikah. Tetapi kenyataannya di lapangan bahkan dalam pengadilan mereka harus minta surat keterangan bahasanya
keterangan di bawah umur, alasannya apa? Sudah hamil duluan gitu loh. Malah mereka itu tadi. Artinya supaya diizinkan untuk menikah. Nah ini loh yang kenyataan dialami. Artinya, jadi sampai lingkungan itu memang sudah bergumul, jadi bisa izin menikah itu terlaksana. Gimana itu? Ada yang mau nanggapi? Jadi itu saja Pak. Permasalahannya, solusinya ya harapan saya di remaja-remaja itu dengan nilai-nilai agama, ya kalau bisa, kalau memang pengen nikah sah secara negara ya harus usia di atas 19 tahun. Baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan ya. Artinya ada yang buat kesimpulan belajar hari ini? Siapa yang mau buat kesimpulan? Dimas Pak, Dimas. Dimas Pak. Lagi. Nah, yang pengen nikah. Yang putri-putri ya, yang udah pengen nikah lagi. Ya, baiklah saya bantu aja deh. Jadi sebaiknya kita itu melakukan dalam melakukan perbuatan sehari-hari, dalam beraktivitas sehari-hari kita melakukan adab-adab ajaran agama Islam. Kalau kita melakukan adab-adab ajaran Islam, insya Allah kita tidak terjebak kepada perbuatan maksiat sehingga terjadi pernikahan yang tidak dikehendaki atau tidak pas momennya. Jadi kalau kita melakukan adab-adabnya, insya Allah kita mendapatkan kalau terkaitkan dengan pernikahan, kita akan mendapatkan menikah dengan cara yang membahagiakan, gitu. Ya. Jadi oke, bagaimana? Bagaimana belajar hari ini? Coba ada yang bisa menyampaikan kesan-pesannya belajar dengan model based learning. Coba silakan. Dimas Pak, ya, pembelajaran dengan model based learning ini sangat menyenangkan Pak. Menyenangkan ya. Ya. Tapi ya. Apalagi dimulai dengan pencarian masalah dan pemberian solusi, kemudian adanya tanggapan dari kawan-kawan untuk menambah wawasan secara tidak langsung, Pak. Iya. Baik. Saya, Pak. Ada lagi? Oh, bagus. Silakan. Ada, Pak. Ya. Tapi bikin ribut, Pak, sama kawan, Pak. Beda pendapat. Oh. Ya, dapat. Iya. Ada pendapat ya. Tapi kan ada titik temunya, insya Allah ya. Nah, saya itu suka godain. Beda-beda tuh biar saling mengenal loh, Pak. Iya. Dan itu kerjakan ini ya, tugas penilaian untuk rekan ya. Kalau penilaian masing-masing kalian udah saya lakukan di ini ya, linknya ada di chat, silahkan diklik lalu diisi. Itu bisa diisi beberapa kali tergantung mau menilai berapa temennya ya. Bisa kebuka? Siapa? Ya, dipilih namanya, dipilih. Sudah? Oke, baik. Kalau begitu, kalau sudah, minggu depan kita akan belajar mengenai hukum-hukum menikah ya. Nah, untuk hari ini kalian silakan cari sumbernya atau nanti saya kasih juga itu sumber ajar nanti lewat grup kelas ya. Nah, dipelajari di rumah sehingga minggu depan kita belajarnya menggunakan diskusi kelompok kecil ya. Nah, kita buat kelompok kecil, membuat diskusi-diskusi kelompok kecil. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, silakan baca doa kafaratul majlis dipimpin oleh Dimas. Ya, silakan Dimas. Ya. Kawan-kawan, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Baik, salah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ke rumahnya masing-masing, jangan mampir-mampir kalau nggak ada perlu. Hati-hati di jalan. Rolik, jangan tawuran, Nur. Nah, Rolik, jangan tawuran. Dimas, jangan mampir-mampir tempat ceweknya.